Yunisyara sekaligus tulang punggung keluarga hingga kembali rajin tampil off-air. Sebaliknya sang kakak, Yunisyara malah dikabarkan tengah kembali mesra dengan Henry. Keduanya dipergoki merayakan ulang tahun Yunisyara beberapa hari lalu hingga mencuatkan kabar bakal rujuk. Oh iya dong, harus. Bapaknya itu, kalau bapaknya anak-anak itu harus yang terbaik di mata anak-anak. Saya akan membuat bapaknya anak-anak itu yang terbaik. Kalaupun seandainya nanti saya punya teman, itu mungkin harus dihargain anak-anak. Tapi bapaknya harus menjadi yang terbaik. Penampilan off-air Yunisyara masih menggairahkan. Di tengah bulan puasa, ternyata tawaran manggung Yunisyara masih membanjir. Bukan hanya Yuni, bahkan adiknya sang diva pop Krisdayanti pun juga mengalami hal yang sama. Bedanya, jika selama ini Yuni selalu menyanyi sendiri, Kade tidak. Ia bernyanyi bersama putrinya, Amora binti Raul Lemos, yang selalu ingin tampil bersamanya. Aduh, kalau ini mah udah nggak bisa dilarang. Pokoknya kalau saya nyanyi itu di lagu ya dia 8 lagu lah. Ketika Yuni membangun rumah mewah dan megah bak istana, kabar persaingan pun mencuat. Bahkan diyakini meluas sampai soal karakter dan gaya hidup. Karena itulah di segmen Versus kali ini, kami sajikan persaingan sengit antara Krisdayanti versus Yunisyara. Pertama, soal selera kecantikan, Yuni dan Kade nyaris sepadan. Di mana demi terlihat mempesona, keduanya dikenal gila mode fashion dan juga perawatan kecantikan. Yuni dan Kade mengikuti tren mode fashion, termasuk mengkoleksi baju-baju bermerek meski bernilai jutaan. Bukan hanya itu, untuk selera kecantikan, Kade dan Yuni bahkan dikenal betah menghabiskan waktu berjam-jam di meja rias demi make up yang sempurna. Ibu jangan takut untuk salah. Kalau make up tuh jangan takut untuk salah. Latihan aja. Ini rata-rata kaftан Muslim ya. Baju muslim. Ada di stok-stok lemari saya misalnya, kayak misalnya di atas ya. Di atas, di luar itu ada baju yang misalnya saya pergi ke Mekah, ada satu itu, tempat itu. Khusus. Jadi kalau itu saya tinggal turunin itu. Dan ini sudah semua pernah dipakai show. Udah, dan saya selalu kalau udah selesai saya bagi-bagi untuk penyanyi yang lain. Kalau misalnya. Kedua, bukan cuma selera kecantikan. Soal selera kemewahan pun, Yuni dan Kade ternyata nyaris identik. Sama-sama terobsesi dengan barang mahal. Untuk koleksi sepatu dan tas misalnya, keduanya tak ragu merogoh kocek sangat dalam. Lihat saja, untuk 2 pasang sepatu ini, Kade mesti mengeluarkan ratusan juta rupiah. Kade penggila sepatu bermerek, namun koleksi sepatu Yuni tak kalah glamor. Itu teman di Amerika, saya ya iya aja. Karena dia cuma kirim lewat Bibi, lewat MMS. Dan after that, apa? Ya saya iya aja, orang bagus gitu ya. Nggak taunya bonnya pas datang ke rumah 42 juta. Ini bagian kecil yang nggak terlalu, ini udah lama-lama. Jadi ada yang yang udah hampir nggak kepake. Ini koleksi saya ini kadang-kadang kayak gini ya. Ini sepatu nyanyi. Ini Gina. Ini Giuseppe Zanotti. Ini John Galliano. Ada YSL. Ketiga, Yunisyara tidak ingin kalah dari Kade soal rumah mewah bak istana. Detik ini pembangunan rumah Yuni di daerah Cinere masih menyisakan tahap akhir, tetapi gambaran kemewahan itu sudah terasakan. Rumah itu kabarnya telah menelan biaya lebih dari 8 miliar rupiah. Bandingkan rumah mewah Yuni itu dengan istana cinta Krisdayanti dengan Raul Lemos yang begitu luas. Rumah baru insya Allah mudah-mudahan lebaran haji kami sudah bisa menempati. Mudah-mudahan lah insya Allah. Kami kan 2 negara, 2 warga negara, perkawinan 2 warga negara, jadi kami rumahnya di Dili 1, Jakarta 1. Keempat, Yuni dan Kade bersaing ketat menjadi sosok ibu yang baik.
Sama-sama sibuk bekerja, Yuni dan Kade berjuang untuk terus mengasuh anak-anak mereka. Kade selalu dekat dengan Amora dan Kellen, sementara Yuni dengan Kevin dan Selo. Tetapi sepertinya hanya Kade yang mengakomodasi bakat seni yang menurun pada putrinya, hingga lebih dulu menampilkan bakat bernyanyi Amora itu ke publik. Saya nggak menularkan ya, mungkin dia meng-capture sama seperti ya anak-anak namanya ya, anak-anak itu seperti kanvas kan. Kalau kita taruh respons apa aja warnanya di kanvas itu ya pasti dia akan menyerap itu. Saya ibu rumah tangga biasa, anak-anak saya juga nggak banyak kepengenan, saya sendiri juga yang cocok aja. Kelima, Yuni dan Kade bersaing dalam hal asmara. Bayangkan, ketika Yuni dikabarkan mesra lagi dengan mantan suami Henry Siahaan, Kade justru kabarnya renggang dengan Raul Lemos. Kondisi pisah rumah karena Raul mengurus bisnis di Bali, sementara Kade di Jakarta, kabarnya membuat rumah tangga panas. Kade pun terpaksa menjadi ibu bagi Kellen dan Amora, sekaligus tulang punggung keluarga hingga kembali rajin tampil off-air. Sebaliknya sang kakak, Yuni Syara malah dikabarkan tengah kembali mesra dengan Henry. Keduanya dipergoki merayakan ulang tahun Yuni Syara beberapa hari lalu, hingga mencuatkan kabar bakal rujuk. Oh iya dong, harus. Bapaknya itu, kalau bapaknya anak-anak itu harus yang terbaik di mata anak-anak. Saya akan membuat bapaknya anak-anak itu yang terbaik. Kalaupun seandainya nanti saya punya teman, itu mungkin harus dihargain anak-anak. Tapi bapaknya harus menjadi yang terbaik. Suami saya lagi fokus kerja di Dili, jadi saya sebagai ibu rumah tangga, saya dipercaya 1000% oleh suami saya untuk menjaga anak, menjaga rumah. Kalau suami saya lagi tugas ke luar kota, ke luar negeri. Selera kemewahan Kade dan Yuni terhitung sama. Meski demikian, keduanya sangat terhormat mampu menjadi ibu yang baik di sela beban kesibukan. Sementara itu muncul kabar menarik dari perjalanan ziarah Wali Songo Charlie Van Houten dan istrinya Regina. Setelah menuai berkah di makam Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus, Charlie pun menuju makam Sunan Muria, Sunan Giri, dan Sunan Ampel. Benarkah Charlie mengalami peristiwa gaib? Itulah suguhan Charlie Van Houten di sebuah pesantren di Kota Kudus, Jawa Tengah. Tak lama, ia pun menyambangi makam wali Kanjeng Sunan Kudus. Rangkaian perjalanan ziarah makam Wali Songo sekaligus napak tilas jelang ulang tahun Kabar-Kabari ke-18 terus berlanjut. Sesudah menziarahi makam Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus, ziarah Charlie diarahkan ke makam Sunan Muria di pesisir pantai utara Jawa. Garuda emas simbol nadar keselamatan bangsa tidak ketinggalan di bawahnya. Halo pemirsa, tadi jalan kaki dan sekarang harus naik ojek lagi, naik ke atas lagi. Luar biasa. Alangkah indah wajah-wajah para muslim. Luar biasa perjalanan menuju makam wali yang keempat, Asyikh Raden Umar Said alias Sunan Muria yang terletak di puncak Gunung Muria, Jawa Tengah. Sudah tengah malam ketika Charlie dan Regina terpaksa menempuhnya dengan naik ojek. Luar biasa. Ini pada ngebut-ngebut. Curam banget ya, curam banget terus. Wah, dingin banget. Tapi asik. Ya, beberapa perjalanan ini ya memberikan setiap titiknya memberikan kesan tersendiri dan memberikan suatu energi berbeda-beda ya. Pagi merembang ketika Charlie dan rombongan meneruskan perjalanan ke kota Tuban di Jawa Timur. Mereka berziarah di makam wali kelima, Sunan Bonang. Mirip makam wali yang terjaga baik dan bersih, makam Sunan Bonang juga klasik dengan tembok tebal dan gapura dari batu bata merah.
Sunan Bonang adalah salah satu guru Sunan Kalijaga. Dan di situ kembali Charlie serta rombongan bersolawat. Di makam Sunan Bonang, dan beliau ini adalah salah satu guru dari Sunan Kalijaga. Dan berada di ini dia, Tuban.